Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdan Eka Putra. Saya Muhammad Hidayatullah Ridho. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Selanjutnya, kenapa sih karena harus melakukan OMH revisi setelah mendapatkan alternatif layout fabrikasi? Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan ongkos yang secara nyata ataupun secara sesuai dengan layout yang telah kita buat, di mana nantinya perhitungan OMH revisi ini jaraknya akan disesuaikan dengan koordinat X dan juga koordinat Y dari departemen tertentu, sehingga memperoleh jarak yang nyata sesuai dengan layout fabrikasi yang ada. Nah, masih dalam pembahasan material handling, di mana material handling sendiri memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada jarak ataupun alur perpindahan dari komponen-komponen dari departemen ke departemen lain. Selain itu, juga ada beban dari komponen yang akan dipindahkan karena akan mempengaruhi alat angkut yang digunakan. Jika dalam material handling terdapat kedua hal tersebut, maka ongkos material handlingnya dapat dihitung baik dari departemen ke departemen lain ataupun secara keseluruhan dari mulai gudang bahan baku menuju departemen tertentu hingga nanti produk jadi memasuki gudang produk jadi ataupun shipping. Nah, apa yang membedakan dalam perhitungan OMH awal dengan OMH revisi? Yang dimana perhitungan OMH revisi didasarkan pada AAD awal dengan mengetahui terlebih dahulu koordinat sumbu X dan Y dari tiap-tiap departemen. Lalu hal tersebut guna penggunaan metode rectilinear distance atau perhitungan jarak dengan penggunaan titik sumbu berdasarkan garis lurus. Karena itu terjadi perbedaan perhitungan jarak pada OMH revisi. Lalu ada juga apa yang dimaksud dengan rectilinear distance yang menyangkut pada tadi perhitungan OMH, yaitu dikenal juga sebagai Manhattan distance atau taksi cap distance, adalah suatu metode pengukuran jarak antara dua titik dalam sistem koordinat berbaris grid seperti grid kota. Pengukuran ini dihitung dengan menjumlahkan selisih absolut koordinat, yang dimana Cartesian dari kedua titik tersebut. Rectilinear distance ini hanya mempertimbangkan perpindahan sepanjang garis-garis grid secara horizontal atau vertikal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu activity relationship chart, yang mana alat ini digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara berbagai aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam suatu proses. Dan yang membedakan dengan AAD atau Activity Allocation Diagram ini, yang mana AAD ini digunakan untuk menggambarkan visualisasi dari layout fabrikasi atau fasilitas yang akan kita buat. Sedangkan pada Activity Relationship Chart ini digambarkan untuk antara hubungan yang akan dilakukan pada pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari Activity Relationship Chart dan juga simbol serta scoring yang terdapat pada Activity Relationship Chart ini. Nah, adapun tahapan secara umum untuk menentukan ARC atau Activity Relationship Chart ini, yang pertama adalah identifikasi aktivitas, yang selanjutnya ada penetapan durasi, yang selanjutnya ada penetapan ketergantungan, yang selanjutnya ada penetapan urutan, yang selanjutnya ada penyusunan Activity Relationship Chart, yang selanjutnya ada analisis kritis, yang selanjutnya ada optimasi dan penyesuaian, yang selanjutnya ada validasi dan review. Pada Activity Relationship Chart, simbol dan scoring digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang hubungan antar aktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Adapun simbol yang sering digunakan, yang pertama adalah panah. Nah, tanda panah ini digunakan untuk menunjukkan arah aliran dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan selanjutnya ada berat panah. Nah, berat panah ini menunjukkan jalur kritis atau jalur yang jika tertunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada garis ganda. Nah, garis ganda ini dapat digunakan untuk menunjukkan ketergantungan yang sangat kuat atau hubungan yang tidak bisa diubah. Nah, yang selanjutnya ada diamond. Diamond ini digunakan untuk menunjukkan keputusan atau titik perubahan yang mungkin mempengaruhi arah jalur proyek. Dan selanjutnya ada kotak. Kotak ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau tugas yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada angka. Angka ini ditempatkan di atas maupun di bawah tanda panah untuk menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Yang selanjutnya ada simbol tambahan. Simbol tambahan ini dapat ditambahkan untuk menunjukkan kondisi tertentu seperti penggunaan teknologi, ketergantungan eksternal, dan juga risiko tertentu. Nah, yang selanjutnya ada scoring. Nah, scoring dalam Activity Relationship Chart ini biasanya menunjukkan pada estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Waktu ini dapat dihitung dalam satuan waktu tertentu seperti jam, hari, ataupun minggu, tergantung pada kompleksitas proyek dan kebutuhan perencanaan waktu. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.